Tidak ada seorang pun di desa Sukamukti yang berani keluar rumah setelah tengah malam. Bukan karena hutan gelap di ujung desa, bukan juga karena cerita hantu lama yang sering diceritakan orang tua kepada anak-anak mereka. Ketakutan itu muncul karena sesuatu yang jauh lebih nyata dan mengerikan. Selama 2 minggu terakhir, beberapa warga tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka kejang, mata mereka kosong, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika dari mulut mereka keluar benda-benda aneh seperti paku, jarum, bahkan gumpalan rambut hitam. Semua orang tahu ini bukan penyakit biasa. Ini santet. Dan yang lebih mengerikan lagi, seseorang dari Jawa Barat dipercaya menjadi pengirimnya. Namun mereka tidak tahu bahwa malam itu seorang santri muda akan datang ke desa mereka. Seorang santri yang tidak hanya berniat menghentikan santet tersebut, tetapi juga mencari siapa sebenarnya dalang dibalik semua teror yang telah menghancurkan ketenangan desa. Desa yang berubah menjadi mencekam. Desa Sukamukti selama bertahun-tahun dikenal sebagai desa yang tenang di kaki perbukitan Jawa Barat. Jalan-jalan kecilnya dipenuhi tanah merah yang lembab, diapit oleh rumah-rumah kayu sederhana dengan halaman yang ditanami pohon pisang dan pepaya. Setiap pagi warga berangkat ke sawah dengan cangkul di bahu, sementara anak-anak berjalan kaki menuju sekolah dasar di ujung desa. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa desa yang damai itu suatu hari akan dipenuhi rasa takut yang perlahan merayap seperti kabut. Menjelang sore biasanya desa terasa hidup. Ibu-ibu memasak di dapur dengan aroma kayu bakar yang khas, sementara para lelaki duduk di warung kopi kecil dekat persimpangan jalan. Tawa mereka sering terdengar sampai ke ujung gang. Namun sejak kejadian yang menimpa Pak Rahmat, semua itu berubah. Suasana desa menjadi jauh lebih sunyi, bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Pak Rahmat adalah seorang petani yang dikenal kuat dan jarang sakit. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya masih tegap karena terbiasa bekerja di sawah sejak muda. Ia tinggal bersama istrinya di rumah sederhana di pinggir desa, tidak jauh dari area persawahan yang luas. Hampir setiap pagi warga desa melihatnya berjalan menuju sawah sambil membawa cangkul dan topi caping di tangannya. Namun suatu pagi semuanya berubah. Pak Rahmat tidak keluar rumah seperti biasanya. Istrinya yang panik segera memanggil beberapa tetangga karena suaminya tiba-tiba mengeluh sakit di seluruh tubuhnya. Tubuh Pak Rahmat panas seperti terbakar, napasnya terengah-engah, dan wajahnya terlihat sangat pucat. Warga desa yang datang membantu mengira ia hanya terkena demam biasa, tetapi sesuatu terasa sangat tidak wajar. Hari itu beberapa warga membawa Pak Rahmat ke puskesmas terdekat yang berjarak hampir 5 km dari desa. Dokter memeriksanya dengan serius, memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, dan berbagai tanda lainnya. Namun hasilnya justru membuat semua orang bingung. Tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisi Pak Rahmat. Dokter hanya memberikan obat penurun panas dan menyarankan agar ia beristirahat beberapa hari. Warga desa pun membawa Pak Rahmat pulang dengan perasaan sedikit lega. Mereka mengira sakit itu hanya kelelahan biasa. Tidak ada yang tahu bahwa malam berikutnya justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam pertama setelah pulang dari puskesmas, Pak Rahmat tiba-tiba menjerit sangat keras di tengah malam. Istrinya yang sedang tidur langsung terbangun dan melihat tubuh suaminya kejang-kejang di atas kasur. Matanya terbuka lebar namun tatapannya kosong seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat. Jeritan itu membuat beberapa tetangga bergegas datang ke rumahnya. Ketika mereka masuk ke kamar, suasana terasa sangat aneh. Udara di dalam ruangan terasa dingin meskipun semua jendela tertutup. Pak Rahmat terus meronta sambil mengerang kesakitan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Namun yang paling membuat semua orang merinding terjadi beberapa saat kemudian. Tiba-tiba Pak Rahmat batuk sangat keras. Tubuhnya membungkuk ke depan. Lalu sesuatu jatuh dari mulutnya ke lantai kayu rumah itu. Ketika salah satu warga menyalakan lampu minyak dan melihat benda itu dengan jelas, semua orang langsung terdiam. Benda itu adalah sebuah paku berkarat. Tidak ada yang berani berbicara selama beberapa detik. Wajah mereka berubah pucat karena satu pikiran yang sama langsung muncul di kepala mereka. Ini bukan penyakit. Ini santet. Tanda-tanda yang tidak masuk akal. Setelah kejadian malam itu, kabar tentang apa yang dialami Pak Rahmat mulai menyebar ke seluruh desa Sukamukti. Awalnya warga hanya mendengarnya sebagai cerita yang dibisikkan dari satu rumah ke rumah lain. Namun semakin banyak orang yang datang menjenguk, semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat aneh memang sedang terjadi. Pak Rahmat masih terbaring lemah di kasurnya.
Tubuhnya berkeringat dingin meskipun udara malam cukup sejuk. Sesekali ia mengerang pelan sambil memegang dadanya seperti menahan rasa sakit yang sangat kuat. Istrinya tidak berani meninggalkannya sendirian bahkan untuk beberapa menit. Ia hanya duduk di samping kasur sambil terus memandangi suaminya dengan wajah penuh kecemasan. Namun kejadian aneh itu tidak berhenti pada malam pertama. Malam berikutnya justru menjadi lebih mengerikan. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Rahmat kembali menjerit keras. Suaranya terdengar sampai ke rumah tetangga yang jaraknya hampir 20 meter. Beberapa warga yang sudah mulai khawatir langsung bergegas datang. Ketika mereka masuk ke kamar, mereka melihat tubuh Pak Rahmat kembali kejang-kejang dengan hebat. Matanya terbuka lebar dan napasnya terdengar berat. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Pak Rahmat tiba-tiba batuk sangat keras. Lalu sesuatu keluar dari mulutnya. Sebuah jarum kecil yang berkilau di lantai kayu. Beberapa warga langsung mundur dengan wajah pucat. Ada yang sampai menutup mulutnya karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak mungkin benda seperti itu berada di dalam tubuh manusia. Namun sebelum mereka sempat berkata apapun, Pak Rahmat kembali batuk keras. Kali ini sesuatu yang lebih aneh jatuh dari mulutnya. Gumpalan rambut hitam. Rambut itu menggumpal seperti bola kecil yang basah. Salah satu warga yang berani mendekat mencoba menyentuhnya dengan ujung kayu. Benda itu benar-benar rambut manusia. Suasana di kamar langsung berubah sangat sunyi. Seorang tetua desa yang ikut datang malam itu langsung menghela napas panjang. Wajahnya terlihat sangat serius. Ia adalah orang yang cukup dihormati di desa Sukamukti karena sering dimintai nasihat dalam berbagai masalah. Ia menatap benda-benda yang ada di lantai, paku, jarum, dan gumpalan rambut, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Ini bukan penyakit biasa." Semua orang menatapnya. Tetua desa itu melanjutkan dengan wajah tegang. "Ini santet." Kata itu membuat beberapa warga langsung merinding. Tidak ada yang benar-benar ingin mendengar kata tersebut diucapkan dengan serius. Sejak malam itu, ketakutan mulai menyebar ke seluruh desa. Warga mulai percaya bahwa seseorang sedang mencoba mencelakai Pak Rahmat dengan ilmu hitam. Bahkan beberapa orang mulai mengingat cerita lama tentang seorang dukun dari daerah Jawa Barat yang konon memiliki ilmu santet yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu siapa yang mengirim santet itu. Namun satu hal menjadi jelas bagi semua orang. Jika santet itu tidak dihentikan, bukan tidak mungkin korban berikutnya akan muncul. Dan desa Sukamukti mungkin akan menjadi tempat yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Ketakutan menyebar di seluruh desa. Sejak malam ketika paku, jarum, dan gumpalan rambut keluar dari mulut Pak Rahmat, suasana desa Sukamukti berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang bermain di jalan menjelang malam. Tidak ada lagi obrolan santai para lelaki di warung kopi dekat persimpangan desa. Bahkan sebelum matahari tenggelam, sebagian besar warga sudah memilih menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Rasa takut menyebar dengan cepat. Setiap orang mulai saling bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya mereka anggap hanya kebetulan. Namun kini semua cerita itu terasa seperti potongan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sesuatu yang perlahan-lahan sedang mendekati desa mereka. Beberapa warga mulai mengaku melihat bayangan aneh pada malam hari. Seorang pemuda desa mengatakan bahwa ia melihat sosok hitam berdiri di dekat sumur tua di tengah kampung. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja seolah menyatu dengan kegelapan malam. Awalnya tidak ada yang benar-benar percaya pada cerita itu. Namun 2 malam kemudian, seorang ibu yang sedang mengambil air di sumur yang sama tiba-tiba berlari pulang dengan wajah pucat. Ia bersumpah bahwa ia melihat sesuatu berdiri di belakang pohon pisang tidak jauh dari sumur. Ketika ia menoleh untuk melihat lebih jelas, sosok itu sudah tidak ada. Kejadian aneh tidak hanya terjadi pada orang dewasa. Anak-anak desa juga mulai mengalami hal yang membuat para orang tua semakin khawatir. Beberapa anak sering terbangun di tengah malam sambil menangis ketakutan. Mereka mengatakan bahwa ada seseorang yang memanggil nama mereka dari luar rumah. Namun ketika orang tua mereka membuka pintu dan melihat keluar, tidak ada siapapun di sana. Hanya jalan desa yang gelap dengan suara angin yang berhembus pelan melewati pepohonan. Cerita-cerita seperti itu semakin sering terdengar dari hari ke hari. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara langkah kaki di atas atap rumah mereka pada tengah malam.
Langkah itu berjalan perlahan dari satu ujung atap ke ujung lainnya seperti seseorang yang sedang mengawasi rumah mereka dari atas. Seorang pria yang berani keluar untuk memeriksa pernah mencoba naik ke atap rumahnya setelah mendengar suara tersebut. Namun ketika ia sampai di atas, tidak ada apapun di sana. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada hewan. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah berada di sana. Hal itu justru membuatnya semakin ketakutan. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, desa Sukamukti berubah menjadi desa yang dipenuhi kecemasan. Warga mulai percaya bahwa santet yang menyerang Pak Rahmat bukanlah sesuatu yang kecil. Mereka merasa seolah ada kekuatan gelap yang sedang mengawasi desa mereka dari kejauhan. Beberapa orang bahkan mulai takut bahwa santet itu tidak hanya ditujukan kepada Pak Rahmat. Mereka khawatir bahwa serangan berikutnya bisa menimpa siapa saja. Dan ketakutan itu membuat satu hal menjadi jelas bagi seluruh warga desa. Mereka membutuhkan seseorang yang mampu menghentikan semua ini. Seseorang yang mengerti bagaimana menghadapi kekuatan yang tidak terlihat. Namun mereka belum tahu bahwa bantuan itu sebenarnya sudah sedang dalam perjalanan menuju desa mereka. Kedatangan seorang santri muda. Pagi itu desa Sukamukti tampak lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah yang terbentang luas di sekitar desa. Beberapa petani yang biasanya sudah berangkat sejak subuh terlihat berjalan lebih lambat dari biasanya. Mereka saling berbicara pelan, seolah takut membahas sesuatu yang tidak ingin mereka sebutkan dengan keras. Sejak kejadian yang menimpa Pak Rahmat dan berbagai peristiwa aneh yang terjadi setelahnya, suasana desa terasa seperti menyimpan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bahkan burung-burung yang biasanya ramai terdengar di pagi hari kini terasa lebih sedikit. Udara pagi yang biasanya segar justru terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Sekitar pukul 9 pagi, seorang pemuda terlihat berjalan memasuki desa melalui jalan kecil yang menghubungkan Sukamukti dengan desa tetangga. Ia berjalan dengan langkah tenang sambil membawa tas kecil di pundaknya. Pakaiannya sederhana, baju koko hitam, sarung yang dililit rapi, dan peci yang menutupi rambutnya. Beberapa warga yang kebetulan melihatnya langsung memperhatikan pemuda tersebut. Di desa kecil seperti Sukamukti, kehadiran orang asing selalu mudah dikenali. Namun ada sesuatu yang membuat pemuda itu terlihat berbeda. Bukan karena pakaiannya, tetapi karena cara ia berjalan dengan tenang seolah tidak terganggu oleh suasana desa yang sedang dipenuhi ketegangan. Pemuda itu bernama Fajar. Ia berasal dari sebuah pesantren di daerah Cirebon yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar. Meskipun usianya baru sekitar 20 tahun, ia sudah sering diminta membantu orang-orang yang mengalami gangguan aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Beberapa orang yang pernah bertemu dengannya mengatakan bahwa Fajar memiliki ketenangan yang jarang dimiliki oleh orang seusianya. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ketika membaca ayat-ayat Al-Quran suaranya terdengar sangat kuat dan membuat suasana di sekitarnya terasa berbeda. Namun tidak banyak yang tahu bahwa kedatangannya ke desa Sukamukti bukanlah kebetulan. Beberapa hari sebelumnya, Guru Fajar di pesantren telah mendengar kabar tentang kejadian aneh yang menimpa seorang warga di desa Sukamukti. Cerita tentang paku, jarum, dan rambut yang keluar dari tubuh korban membuat banyak orang percaya bahwa itu adalah santet yang cukup kuat. Guru Fajar kemudian memanggilnya secara khusus. Ia meminta Fajar pergi ke desa tersebut untuk membantu warga yang sedang mengalami ketakutan. Tidak hanya untuk menolong korban, tetapi juga untuk memastikan apakah benar ada seseorang yang sedang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai mereka. Fajar menerima tugas itu tanpa banyak bertanya. Ketika Fajar akhirnya sampai di tengah desa, beberapa warga mulai mendekatinya dengan rasa penasaran. Salah satu dari mereka kemudian menanyakan tujuan kedatangannya. Dengan suara tenang, Fajar menjelaskan bahwa ia datang untuk membantu warga yang sedang mengalami masalah. Awalnya beberapa orang terlihat ragu. Bagaimanapun juga, pemuda yang berdiri di depan mereka terlihat masih sangat muda. Namun ketika mereka melihat tatapannya yang tenang dan cara bicaranya yang penuh keyakinan, keraguan itu perlahan berubah menjadi harapan kecil. Mungkin pemuda ini benar-benar bisa membantu mereka. Dan tanpa mereka sadari, kedatangan Fajar sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pertemuan antara seorang santri muda dan kekuatan gelap yang selama ini mengintai desa Sukamukti dari kejauhan. Pertemuan pertama dengan korban. Setelah berbicara dengan beberapa warga desa, Fajar akhirnya dibawa menuju rumah Pak Rahmat. Rumah itu berada di pinggir desa, tidak jauh dari area persawahan yang luas.
Jalan menuju rumah tersebut hanya berupa jalan tanah sempit yang diapit oleh semak-semak dan pohon pisang yang tumbuh rapat. Saat mereka berjalan menuju rumah itu, suasana terasa semakin sunyi. Tidak ada suara anak-anak bermain seperti biasanya. Bahkan suara ayam dan burung pun terdengar sangat jarang. Beberapa warga yang berjalan bersama Fajar hanya saling menatap tanpa banyak bicara. Seolah mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang menunggu di rumah itu. Ketika mereka sampai di depan rumah Pak Rahmat, pintu rumah itu sudah terbuka sedikit. Istri Pak Rahmat yang sejak tadi menunggu langsung menyambut mereka dengan wajah penuh harap. Lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya karena sudah berhari-hari ia hampir tidak tidur menjaga suaminya. Dengan suara pelan, ia mempersilakan Fajar masuk ke dalam rumah. Beberapa warga ikut masuk, sementara sebagian lainnya memilih menunggu di luar karena tidak berani melihat kondisi Pak Rahmat secara langsung. Begitu Fajar melangkah masuk ke dalam rumah, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dibandingkan udara di luar. Pak Rahmat terbaring di atas kasur tipis di dalam kamar kecil di bagian belakang rumah. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Wajahnya pucat dan bibirnya tampak kering. Napasnya terdengar berat seperti orang yang sangat kelelahan. Beberapa warga berdiri di sudut ruangan dengan wajah cemas. Mereka memperhatikan setiap gerakan Fajar yang perlahan mendekati tempat tidur Pak Rahmat. Suasana kamar itu terasa sangat tegang. Bahkan suara langkah kaki di lantai kayu terdengar sangat jelas di dalam keheningan. Fajar berdiri di samping kasur dan menatap Pak Rahmat dengan tenang. Namun tepat ketika ia mendekat, Pak Rahmat tiba-tiba membuka matanya. Awalnya Pak Rahmat hanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Tetapi perlahan matanya bergerak menoleh ke arah Fajar. Tatapannya terlihat sangat aneh, seperti seseorang yang sedang mengamati sesuatu dengan penuh kebencian. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Rahmat tiba-tiba tersenyum. Namun senyuman itu terlihat sangat berbeda dari senyuman manusia biasa. Bibirnya tertarik perlahan, tetapi matanya tetap dingin dan kosong. Suasana kamar langsung berubah mencekam. Beberapa warga langsung mundur satu langkah karena merinding melihat perubahan ekspresi wajah Pak Rahmat. Istrinya bahkan menutup mulutnya sendiri karena merasa takut dengan apa yang baru saja ia lihat. Lalu dengan suara berat yang terdengar sangat berbeda dari suara aslinya, Pak Rahmat berkata perlahan, "Kau akhirnya datang juga." Semua orang di dalam kamar langsung terdiam. Suara itu jelas keluar dari mulut Pak Rahmat. Namun suara itu bukan miliknya. Dan saat itulah Fajar menyadari satu hal penting. Santet yang menyerang Pak Rahmat bukan hanya sekadar kiriman biasa. Kekuatan itu sedang menyadari kehadirannya. Ayat yang menggetarkan ruangan. Suasana di dalam kamar menjadi sangat sunyi setelah Pak Rahmat mengucapkan kalimat itu. Beberapa warga yang berdiri di sudut ruangan langsung saling berpandangan dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka semua tahu bahwa suara yang baru saja keluar dari mulut Pak Rahmat bukanlah suara manusia biasa. Namun berbeda dengan warga lainnya, Fajar tetap berdiri tenang di samping tempat tidur. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ia hanya menatap Pak Rahmat dengan tenang, seolah sudah memahami apa yang sedang terjadi. Fajar kemudian duduk perlahan di samping kasur. Pak Rahmat masih menatap Fajar dengan senyum aneh yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Matanya tidak berkedip sedikitpun. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang memperhatikan setiap gerakan Fajar. Beberapa detik kemudian, senyum itu perlahan menghilang. Ekspresi wajah Pak Rahmat berubah menjadi sangat tegang. Otot-otot di wajahnya terlihat menegang seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit yang sangat hebat. Fajar menarik napas pelan. Lalu ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara tenang. Suara bacaan Fajar terdengar pelan namun sangat jelas di dalam kamar yang sunyi itu. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya terasa seperti memenuhi seluruh ruangan. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa. Pak Rahmat hanya menatap ke arah langit-langit dengan napas berat. Namun setelah beberapa menit, tubuhnya mulai menunjukkan reaksi yang aneh. Tangannya perlahan menggenggam sprei kasur dengan sangat kuat. Kemudian tubuhnya mulai bergetar. Getaran itu semakin lama semakin kuat. Seluruh tubuh Pak Rahmat mulai bergerak tidak terkendali seperti orang yang sedang mengalami kejang hebat. Warga yang menyaksikan langsung mundur beberapa langkah karena ketakutan. Tiba-tiba Pak Rahmat membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam tenggorokannya terdengar suara tawa yang berat dan serak.
Berhenti. Suara itu terdengar seperti datang dari dalam perutnya sendiri. Namun Fajar tidak menghentikan bacaannya. Bacaan ayat dari Fajar justru semakin jelas terdengar. Ia membaca dengan suara yang lebih kuat, seolah tidak terpengaruh oleh reaksi keras yang terjadi di depan matanya. Tiba-tiba Pak Rahmat batuk sangat keras. Tubuhnya membungkuk ke depan seperti seseorang yang sedang tersedak sesuatu. Beberapa warga menahan napas. Lalu sesuatu jatuh dari mulutnya. Sebuah paku panjang berkarat jatuh ke lantai kayu dengan suara kecil yang membuat semua orang merinding. Namun itu belum berhenti. Pak Rahmat kembali batuk keras. Kali ini sebuah jarum kecil ikut jatuh ke lantai. Suasana kamar menjadi semakin mencekam. Fajar tetap melanjutkan bacaannya tanpa berhenti. Suaranya kini terdengar lebih tegas memenuhi ruangan. Wajahnya tetap tenang meskipun situasi di depannya semakin menegangkan. Namun beberapa detik kemudian sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Pak Rahmat tiba-tiba menjerit sangat keras. Jeritan itu membuat seluruh tubuh warga yang ada di ruangan langsung merinding. Dan dari mulut Pak Rahmat perlahan keluar sesuatu yang hitam. Sesuatu yang bergerak seperti makhluk hidup. Sebuah gumpalan rambut hitam besar mulai keluar dari mulutnya. Dan saat itulah semua orang sadar. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sesuatu keluar dari mulut korban. Jeritan Pak Rahmat menggema keras di dalam kamar sempit itu. Warga yang berdiri di sekitar tempat tidur langsung mundur dengan wajah pucat. Tidak ada yang pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Suasana rumah terasa semakin mencekam, seolah udara di dalam ruangan berubah menjadi sangat berat. Gumpalan rambut hitam yang keluar dari mulut Pak Rahmat perlahan jatuh ke lantai kayu. Awalnya benda itu hanya terlihat seperti rambut basah yang menggumpal. Namun beberapa detik kemudian sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gumpalan itu bergerak. Beberapa warga langsung menjerit pelan ketika melihat benda itu bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Gumpalan rambut itu menggeliat di lantai, berputar kecil seperti sesuatu yang sedang mencoba melarikan diri. Salah satu pria desa yang berdiri paling dekat hampir saja menjatuhkan lampu minyak yang ia pegang karena kaget melihat pemandangan tersebut. Tangannya gemetar hebat sampai cahaya lampu bergetar di dinding rumah kayu itu. Namun Fajar tetap duduk di samping kasur dengan wajah tenang. Matanya terus memperhatikan benda hitam di lantai itu. Pak Rahmat masih terus meronta di atas kasur. Tubuhnya bergerak tidak terkendali seperti seseorang yang sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Nafasnya terdengar berat dan tersengal-sengal. Tiba-tiba ia menjerit lagi. Jeritan itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Beberapa warga yang berdiri di dekat pintu bahkan langsung keluar ruangan karena tidak sanggup melihat kejadian itu lebih lama. Namun Fajar tetap melanjutkan bacaannya. Suara ayat-ayat Al-Quran kembali memenuhi ruangan. Bacaan Fajar kini terdengar lebih kuat dan tegas. Suaranya bergema di dalam kamar kecil itu seperti menekan sesuatu yang tidak terlihat. Setiap ayat yang dibaca terasa membuat suasana ruangan berubah. Gumpalan rambut di lantai tiba-tiba bergerak semakin cepat. Benda itu berputar seperti cacing hitam yang menggeliat. Beberapa helai rambutnya bahkan tampak berdiri seperti ditarik oleh sesuatu dari dalamnya. Seorang warga yang melihatnya langsung memalingkan wajah karena merasa sangat mual. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari luar rumah. Padahal semua jendela tertutup rapat. Pintu kamar berderit keras seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lampu minyak yang berada di sudut ruangan berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam. Seluruh ruangan langsung tenggelam dalam kegelapan. Beberapa warga langsung panik. Namun di tengah kegelapan itu masih terdengar satu suara yang tetap tenang. Suara Fajar yang terus membaca ayat. Beberapa detik setelah ruangan menjadi gelap, jeritan Pak Rahmat tiba-tiba berhenti. Keheningan yang sangat aneh menyelimuti kamar itu. Lalu terdengar suara sesuatu yang bergerak di lantai. Perlahan, seseorang menyalakan kembali lampu minyak. Cahaya redup kembali menerangi ruangan. Dan semua orang yang ada di kamar langsung membeku ketika melihat ke arah lantai. Gumpalan rambut hitam itu kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Seolah sesuatu di dalamnya sedang tumbuh. Perlawanan terakhir dari santet. Cahaya lampu minyak yang redup membuat bayangan di dinding kamar bergerak tidak menentu. Semua orang di dalam ruangan menatap ke arah lantai dengan napas tertahan. Gumpalan rambut hitam yang tadi jatuh dari mulut Pak Rahmat kini terlihat jauh lebih besar. Hampir sebesar bola kecil. Tidak ada yang berani mendekat.
Benda itu terus menggeliat perlahan seperti sesuatu yang hidup. Beberapa helai rambutnya bergerak sendiri, merayap di lantai kayu seperti mencoba mencari jalan keluar dari ruangan itu. Suasana kamar menjadi sangat mencekam. Pak Rahmat kembali bergerak di atas kasur. Tubuhnya tiba-tiba terangkat sedikit dari permukaan tempat tidur seolah ada kekuatan yang menariknya dari dalam. Istrinya langsung menjerit ketakutan melihat pemandangan itu. Beberapa warga mencoba menahan tubuh Pak Rahmat agar tidak jatuh dari kasur, tetapi tenaga yang dimilikinya terasa sangat kuat. Padahal sebelumnya tubuhnya sangat lemah. Napasnya terdengar kasar seperti seseorang yang sedang bertarung melawan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Namun Fajar tetap duduk di tempatnya. Fajar menutup matanya sejenak sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Suaranya kini terdengar jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya menggema di dalam kamar kecil itu. Bacaan itu membuat tubuh Pak Rahmat bereaksi semakin keras. Ia menjerit dengan suara yang tidak wajar. "Berhenti!" Suara itu terdengar sangat berat dan serak, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Pada saat yang sama, gumpalan rambut hitam di lantai tiba-tiba bergerak semakin cepat. Benda itu berputar dengan liar seperti makhluk yang sedang kesakitan. Beberapa helai rambutnya berdiri tegak seperti ditarik oleh energi yang tidak terlihat. Lampu minyak kembali berkedip-kedip. Angin kencang tiba-tiba terdengar dari luar rumah meskipun jendela tetap tertutup rapat. Pintu rumah berderit keras seperti ada seseorang yang mencoba membukanya dari luar. Beberapa warga mulai membaca doa dengan suara gemetar. Namun Fajar tidak berhenti membaca. Suaranya justru semakin kuat, memenuhi seluruh ruangan dengan bacaan ayat yang terdengar tegas. Wajahnya terlihat sangat fokus seolah seluruh perhatiannya tertuju pada benda hitam di lantai. Beberapa detik kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Gumpalan rambut itu tiba-tiba berhenti bergerak. Suasana kamar menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara selain napas berat Pak Rahmat. Fajar kemudian membaca ayat terakhir dengan suara yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Begitu ayat itu selesai dilantunkan, gumpalan rambut hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara kecil seperti sesuatu yang terbakar. Beberapa warga langsung menutup mata karena takut. Dalam hitungan detik benda itu mulai mengecil. Helai rambutnya mengering dan berubah warna menjadi abu. Dan perlahan, benda itu terbakar dengan sendirinya. Tanpa api. Tanpa asap, santet akhirnya dihancurkan. Gumpalan rambut hitam yang tadi menggeliat di lantai kini perlahan berubah menjadi abu. Tidak ada api yang terlihat, tetapi benda itu seolah terbakar dari dalam. Helai-helai rambutnya mengering, menghitam, lalu hancur sedikit demi sedikit. Semua orang di dalam kamar hanya bisa menatap tanpa berkata apapun. Mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sepanjang hidup mereka. Suasana kamar yang tadi dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi keheningan yang aneh. Beberapa detik kemudian, gumpalan itu benar-benar habis. Yang tersisa hanya abu tipis di lantai kayu. Pada saat yang sama, tubuh Pak Rahmat yang tadi meronta tiba-tiba jatuh lemas di atas kasur. Nafasnya yang sebelumnya terdengar berat kini mulai kembali normal. Wajahnya yang pucat perlahan terlihat lebih tenang. Istrinya langsung mendekat dengan mata yang penuh air mata. Ia memegang tangan suaminya dengan hati-hati, takut jika sesuatu yang buruk kembali terjadi. Namun kali ini Pak Rahmat tidak menjerit. Ia hanya terbaring diam seperti seseorang yang baru saja melewati mimpi buruk yang sangat panjang. Beberapa warga masih berdiri di sudut ruangan dengan wajah tidak percaya. Mereka saling menatap seolah ingin memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Salah satu pria desa kemudian memberanikan diri mendekati lantai tempat abu santet itu berada. Ia menunduk dan melihat dengan sangat hati-hati. Tidak ada lagi rambut. Tidak ada lagi benda aneh. Yang tersisa hanyalah abu tipis yang perlahan terbawa angin dari jendela yang sedikit terbuka. Fajar perlahan berhenti membaca ayat. Ia menarik napas pelan lalu menatap Pak Rahmat yang kini sudah jauh lebih tenang. Dari raut wajahnya terlihat bahwa pertarungan yang terjadi tadi bukanlah sesuatu yang ringan. Namun ia tetap terlihat tenang seperti biasa. Beberapa warga kemudian mendekatinya dengan rasa hormat. Mereka tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas apa yang baru saja terjadi. Salah satu dari mereka akhirnya berkata dengan suara pelan, "Apakah semuanya sudah selesai?" Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri perlahan lalu berjalan menuju pintu rumah.
Matanya menatap ke arah luar, menuju jalan desa yang mulai gelap karena matahari sudah hampir tenggelam. Angin sore berhembus pelan membawa suara daun-daun yang saling bergesekan. Beberapa saat kemudian Fajar akhirnya berbicara. Santet yang ada di tubuh Pak Rahmat sudah hancur. Warga yang mendengar kalimat itu langsung merasa lega. Namun Fajar melanjutkan kalimatnya dengan nada serius. Tapi orang yang mengirimnya masih ada. Suasana yang sempat lega langsung berubah tegang kembali. Dalang di balik teror. Udara sore di desa Sukamukti terasa dingin ketika Fajar berdiri di ambang pintu rumah Pak Rahmat. Langit mulai berubah menjadi warna jingga gelap, menandakan matahari hampir tenggelam di balik perbukitan yang mengelilingi desa itu. Beberapa warga masih berada di dalam rumah, mencoba memastikan bahwa Pak Rahmat benar-benar sudah pulih. Sementara itu, sebagian lainnya berdiri di halaman dengan wajah yang masih dipenuhi rasa tegang. Mereka merasa lega karena santet yang menyerang Pak Rahmat sudah dihancurkan. Namun kata-kata Fajar beberapa saat lalu masih terngiang di kepala mereka. Pengirim santet itu masih ada. Seorang pria desa akhirnya memberanikan diri mendekati Fajar. Dengan suara pelan ia bertanya sesuatu yang sejak tadi membuat banyak orang penasaran. Apakah orang yang mengirim santet itu ada di desa ini? Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan kecil yang mengarah ke hutan di ujung desa. Angin sore berhembus melewati pepohonan, membuat daun-daun bergerak pelan seperti berbisik satu sama lain. Beberapa detik kemudian Fajar menggeleng perlahan. Bukan. Warga desa saling berpandangan. Jawaban itu membuat mereka semakin penasaran sekaligus khawatir. Fajar kemudian menjelaskan dengan suara tenang bahwa santet yang menyerang Pak Rahmat berasal dari seseorang yang memiliki ilmu hitam cukup kuat. Ia bisa merasakan bahwa energi santet tersebut tidak datang dari dekat. Orang yang mengirimnya kemungkinan berada cukup jauh dari desa ini. Namun ada satu hal yang membuat Fajar merasa waspada. Orang itu jelas mengetahui tentang desa Sukamukti. Ketika suasana menjadi hening, tiba-tiba terdengar suara burung gagak dari arah hutan di ujung desa. Suaranya panjang dan melengking, membuat beberapa warga langsung merinding. Semua orang secara refleks menoleh ke arah hutan itu. Di kejauhan terlihat deretan pohon tinggi yang mulai gelap karena cahaya matahari semakin redup. Dari jarak itu, hutan tersebut terlihat seperti dinding hitam yang berdiri diam di pinggir desa. Fajar memperhatikan hutan itu dengan tatapan serius. Beberapa saat kemudian Fajar berkata dengan suara pelan namun tegas. Orang yang mengirim santet ini belum berhenti. Warga langsung kembali merasa tegang. Ia menjelaskan bahwa santet seperti yang menyerang Pak Rahmat biasanya tidak dikirim hanya sekali. Jika pengirimnya masih memiliki niat jahat, ia bisa mencoba menyerang lagi dengan cara yang berbeda. Karena itu Fajar meminta warga desa untuk tetap berhati-hati. Namun ia juga meyakinkan mereka bahwa selama mereka menjaga doa dan tidak diliputi rasa takut, mereka tidak akan mudah diganggu oleh kekuatan seperti itu. Malam akhirnya turun perlahan di desa Sukamukti. Lampu-lampu rumah mulai dinyalakan satu persatu, menerangi jalan-jalan kecil yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Pak Rahmat kini sudah bisa duduk dengan tenang di dalam rumahnya, dikelilingi oleh keluarga dan tetangga yang merasa lega melihat kondisinya membaik. Namun di luar rumah itu, Fajar masih berdiri memandang ke arah hutan yang gelap. Entah mengapa, ia merasa bahwa seseorang di suatu tempat sedang memperhatikan desa ini dari kejauhan. Seseorang yang mungkin belum menyerah. Dan pertarungan antara kebaikan dan ilmu hitam itu mungkin belum benar-benar berakhir.